Pagi itu sebelum pergi bekerja, Wahyudi menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan Pak RT yang kebetulan dia temui di depan gudang. Setelah ngobrol lama akhirnya Wahyudi berangkat kerja. Dalam perjalanannya ke tempat kerja dia menyempatkan waktu untuk mengais tempat sampah guna menemukan emas yang dibilang Pak Tatang. Ketika lewat area 6, Wahyudi terdiam sejenak di depan sekolah tempat di mana dia pertama kali bekerja. Wahyudi sebenarnya masih penasaran dengan seorang guru cantik yang pernah dia lihat di sekolah itu, dia ingin sekali berkenalan dengannya. Setelah tiba di halte dekat tempat Wahyudi bekerja, dia melihat cewek cantik yang tidak asing bagi dirinya, ya betul itu Sarah, kata Yahudi. Dia pun menghampiri Sarah dan mereka mulai mengobrol panjang kali lebar. Setelah itu dia pamit ke Sarah untuk mau mulai bekerja, dan Sarah mengangguk tanda setuju. Setelah ketemu Sarah, Wahyudi bekerja makin semangat 45. Akhirnya Wahyudi menyelesaikan semua kerjaannya hingga beres. Ketika hendak pulang dia bertemu lagi dengan Pak RT. Rupanya Pak RT bangga sama Wahyudi ketika melihat perjuangannya untuk menebus hutang orang tuanya. Dalam perjalanan pulang Wahyudi ketemu Jessica yang lagi merenung di depan kolam ikan. Dia menyempatkan diri untuk menemani Jessica ngobrol. Sebelum pergi, mereka membuat janji bahwa suatu hari nanti mereka harus memancing bersama di kolam ini, sungguh sebuah janji yang romantis. Ketika Wahyudi membeli cilok di warung langganannya, dia bertemu dengan bapak-bapak PNS, Pak Nopandi namanya. Setelah membeli cilok untuk Pak Tatang, Wahyudi juga ingin membeli kopi untuk Pak Tio. Sekalian bertemu dengan Nabila, hehehe, Wahyudi ketawa bahagia. Akan tetapi ketika pintu Indomarket dibuka, Tara, majreng, siapa wanita cantik dan solehah ini? Pikir Wahyudi. Sungguh istri idaman, cantik, solehah, dan rajin bekerja. Wahyudi pun mendekat dan mencoba berkenalan dengannya. Namanya Isma Nur Ainisa, suaranya lembut bagaikan sutra, membuat Wahyudi makin jatuh cinta. Wahyudi pun membeli kopi dan diseduh oleh Isma. Perangai Isma membuat setiap lelaki yang melihatnya ingin mengajak berumah tangga. Kebetulan bertemu seorang suster di dalam Indomarket, Wahyudi lalu bertanya soal jam praktek dokter. Ia akhir-akhir ini sering sakit di bagian perut atas. Ia juga bertemu dengan seorang ustadz yang kemudian menasehatinya untuk jangan lupa beribadah. Ketika Wahyudi masuk ke klinik dia melihat seorang suster cantik. Senyuman suster itu lembut dan menenangkan hati. Sudah pasti semua pasien yang datang ke sini auto sembuh, pikir Wahyudi. Setelah selesai pemeriksaan Wahyudi mencoba berkenalan dengan suster tersebut, ternyata namanya Suster Indah, sungguh indah seperti orangnya, gombal Wahyudi. Setelah selesai semuanya ia pun pamit untuk pulang. Wahyudi kemudian mampir ke toko Pak Tatang untuk memberikan cilok kesukaannya dan juga ingin mengembalikan motor Pak Tatang. Akan tetapi kata Pak Tatang Wahyudi bawa saja motornya tersebut, ketika Wahyudi sudah punya uang nanti, dia boleh membayarnya ke Pak Tatang. Wahyudi sangat terharu dengan kebaikan Pak Tatang, ia lalu mengendarai motornya untuk menemui Pak Tio. Kata Pak Tatang, Pak Tio jam segini biasanya berada di area 3. Ketika sampai di sana ia bertemu Bu RT. Bu RT meminta tolong kepada Wahyudi untuk mencarikan dirinya beberapa jenis ikan. Wahyudi pun setuju dan akan berusaha untuk mencarinya. Setelah memberikan oleh-oleh untuk Pak Tio, Wahyudi lalu bergegas untuk pulang dikarenakan hari telah menunjukkan pukul 9.00. Sesampainya dia di gudang tempat tinggalnya, ia pun mandi dan segera tidur.